Pejabat kepala desa yang harusnya berfokus terhadap kesehatan ataupun pendidikan yang membuat keributan dalam aksi ini. Jadi ini adalah keranda mayat yang dengan pembakaran keranda ini semoga melihat dan menyaksikan Bapak Sudarmanto, PLT Kepala DPMD Kabupaten Sampang, yang telah menyatakan bahwasanya Pilkades di Sampang akan dilaksanakan 2027. Dua, Pilkades serentak itu manfaatnya ada di undang-undang itu. Jangan memakai urat, Bapak. Aja. Yang saya hormati rekan-rekan perwira dan brigadir dari Polres Sampang dan Polsek Jajaran. Masalah pilkada serentak dan karena juga ranah administrasi negara ini punya potensi konflik sosial juga kita ikuti bersama. Yang penting pada pelaksanaan penyampaian pendapat ini, baik yang melaksanakan penyampaian pendapat maupun Kecamatan Jeremik sebagai tamu tempat dilaksanakan penyampaian pendapat, tidak ada gangguan Kamtibmas. Paham ini ya, terutama para padal ya. Kegiatan masing-masing unitnya sesuai perintah. Berapa tempat, Bro? tersebut, melainkan itu berangkat daripada ASN, yang mana itu biasanya berasal dari yang orang yang berjabat kepala desa yang harusnya berfokus terhadap kesehatan ataupun pendidikan, itu juga harus mengurus daripada kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Sedangkan mereka itu tidak paham betul asal muasal ataupun historis desa tersebut, sehingga yang banyak terjadi di lapangan, adanya kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Oleh Sampang wajib hukumnya untuk melawan kebijakan penundaan pilkades itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena tidak semua masyarakat Kabupaten Sampang peduli dengan keadaan Kabupaten Sampang. Tidak semua masyarakat Kabupaten Sampang itu sadar bahwasanya hak politik mereka telah dirampas. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang sadar akan demokrasinya yang telah dikebiri oleh pemerintah Kabupaten Sampang, turun ke jalan untuk menyampaikan, untuk menghadap ke kantor Jernih. Silakan ke utara. Ini di depan pintu kantor Jernih. Mobil komando silahkan berbelok. Iya, mobilnya. Mobil komando silakan menyeberang. Di sebelah barat diisi.
di sebelah barat di depannya banner. Silakan isi, silakan tunjukkan alat-alat demonstrasi kawan-kawan. Mungkin ada yang mau membaca. Keranda silakan taruh di depan banner. Keranda di depan banner. Ayo untuk masyarakat aksi yang harap maju sedikit lagi karena masih ada ruang kosong di sebelah barat yang membuat keributan dalam aksi ini. Dimohon untuk segenap masyarakat aksi untuk menuju ke barat karena masih ada ruang. Baik, penegak hukum yang telah mengamankan jalannya proses aksi demonstrasi ini. Karena kalau tanpa pengamanan dari beliau-beliau yang berbaju coklat ini, mungkin jalannya aksi ini tidak keluar daripada apa yang kita inginkan. Selanjutnya, karena kita telah sampai di kantor Kecamatan Cerni, kita sampaikan lagi kepada seluruh peserta aksi bahwasanya aksi ini aksi damai. Sepakat ya? Sepakat. Untuk melaksanakan sholat gaib atas dasar kematian demokrasi di Kabupaten Sampang. Jadi kepada yang bertugas untuk menjadi komando sholat gaib silakan ke depan. Baik, silahkan kita sholat gaib. Habis itu kita tahlil bersama. Semoga dengan adanya sholat gaib dan tahlil ini bisa menyentuh relung hati yang paling dalam daripada Bupati Sampang dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang. Semoga dengan adanya sholat gaib ini mereka disadarkan bahwasanya kebijakan yang mereka ciptakan itu murni tidak berpihak kepada rakyat, tapi fundamental kekuasaan daripada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang. Kepada yang bertugas silahkan melanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek. Selanjutnya mari kita tahlil bersama atas matinya demokrasi di Kabupaten Sampang, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya demokrasi tingkat desa di Kabupaten Sampang telah mati mulai daripada 2021 sampai 2025. Sehingga hari ini mari kita tahlil bersama untuk kematian demokrasi tingkat desa tersebut. Kepada seluruh peserta silahkan duduk. Kepada seluruh peserta aksi silahkan duduk. Mari kita tahlil dengan khusyuk. Kita kirimkan doa-doa kita. Semoga doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan mengetuk pintu hati daripada Bupati Sampang yakni Haji Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang yakni Rudi Kurniawan. Semoga
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha Sidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fala taghrim ma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بينهم. Warhamna wa fu'anna waghfir lana, warhamna wa fu'anna warhamna wa fu'anna waghfir lana. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Abdul fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin amin. Ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin amin. Amin ya Rabb. Ya Rabb. Amin. Amin amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Lanjut. Masih semangat? Lanjut. Lanjut. Baik. Kepada seluruh peserta aksi silakan berdiri kembali. Selanjutnya kita kembali menghadap ke kantor Kecamatan Jernih. Jadi ini adalah keranda mayat yang seharusnya membawa jenazah manusia. Tapi hari ini keranda ini digunakan untuk membawa daripada demokrasi tingkat desa di Kabupaten Sampang. Karena telah kita ketahui bersama bahwasanya demokrasi di tingkat desa Kabupaten Sampang itu telah lama mati sejak 2021. Dengan pembakaran keranda ini, semoga pemerintah Kabupaten Sampang wabil khusus, pemerintah provinsi, pemerintah pusat wabil khusus Kemendagri melihat dan menyaksikan, wabil khusus Kemendagri melihat dan menyaksikan akan matinya demokrasi di Kabupaten Sampang. Semoga pemerintah pusat, provinsi
wabil khusus pemerintah Kabupaten Sampang menyaksikan akan matinya demokrasi di Kabupaten Sampang. Pemilihan kepala desa telah ditunda mulai dari Juni 2021, ditandai dengan munculnya SK Bupati nomor 188 tahun 2021 yang mana diterbitkan pada bulan Juni. Lalu pada tahun 2021 bulan Agustus tanggal 9 terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwasanya pemilihan kepala desa atau pemilihan antar waktu serentak atau pemilihan antar waktu kepala desa itu ditunda selambat-lambatnya 2 bulan. Maka otomatis dengan adanya surat edaran menteri tersebut, maka SK Bupati Sampang nomor 188 yang terbit pada tahun 2021 itu telah batal demi hukum, ataupun hukum yang statusnya lebih tinggi daripada, hingga pada akhirnya 143 desa itu tanpa kepala desa, dan pada akhirnya status desa itu tidak stabil, tidak kondusif, karena penjabat desa yang menggantikan daripada kepala desa itu bukan orang asli tersebut, yang mana penjabat tersebut murni betul tidak paham akan situasi dan kondisi desa tersebut. Apalagi mereka berangkat dari kalangan ASN, berangkat dari kepala sekolah, berangkat daripada tenaga kesehatan, yang mana mereka mempunyai kewajiban yang lebih penting daripada mengurusi pemerintahan desa. Per hari ini, per 2025, yang mana SK Bupati menyatakan bahwasanya pilkades serentak akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kita tahu bersama, dan per hari ini Haji Slamet Junaidi telah mengingkari janjinya tersebut. Lawan atau tidak? Lawan atau tidak? Lawan atau tidak? Karena kalau tidak dilawan, pejabat di Kabupaten Sampang, wabil khusus Bupati Sampang dan Ketua DPR Kabupaten Sampang akan terus memunculkan kebijakan yang sewenang-wenang, yang mana kebijakan itu akan mencederai daripada kepentingan rakyat kecil. Jalan di selatan digunakan untuk lalu lintas. Kepada sahabat telah melakukan demonstrasi di pemerintahan Kabupaten Sampang, dan pada saat itu ditemui oleh PLT Kepala DPMD Kabupaten Sampang, yakni Bapak Sudarmanto. Dan pada demo tersebut Bapak Sudarmanto menyatakan bahwasanya pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang secara substansi hukum, secara kajian yuridis
pun menyatakan bahwasanya Pilkades di Kabupaten Sampang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Di SK Bupati nomor 188 tahun 2021, Pilkades serentak akan dilaksanakan tahun 2025. Jadi kalau Bupati Sampang yakni Haji Slamet Junaidi mengingkari janjinya tersebut, maka Sampang akan terus bergejolak, Sampang akan terus memanas, Sampang akan terus tidak baik-baik saja, karena masyarakat Sampang akan terus memberikan perlawanan setiap kebijakan yang mencederai hak daripada masyarakat Kabupaten Sampang yang ditata dan dikelola untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan golongan, sehingga menyampingkan kepentingan halayak ramai, maka itu sistem tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan. Dan per hari ini, mulai dari 2021, kita telah mengetahui bersama bahwasanya kebijakan penggunaan Pilkades ini murni ini suatu bentuk kejahatan, yang mana kejahatan tersebut telah melukai hati nurani masyarakat Kabupaten Sampang. Lawan apa tidak? Lawan apa tidak? Perlu kita ketahui dalam asas perundang-undangan untuk terus melawan setiap kebijakan yang tidak berpihak pada kita, maka sampai titik darah penghabisan kita akan terus melawan. Lawan apa tidak? Lawan. Sepertinya kita sudah terlalu lama berada di sini. Belum ada juga utusan khusus. Kalau Bupati Sampang itu tidak akan berani menemui kita, karena kalau kita tidak berani itu menemui masyarakat. Padahal ketika mencalonkan diri, dia mengemis suara kita. Dia datang ke pelosok-pelosok, dia datang ke desa-desa, meminta agar masyarakat memilih dia. Tapi ketika masyarakat butuh kepada dia, dia kabur. Kaburnya bukan karena apa? Karena dia takut tidak bisa menjawab daripada apa yang kita sampaikan. DPR-nya pun juga jawabnya hanya asal-asalan. Dia tidak paham apa itu undang-undang. Dia tidak paham hukum. Apa katanya Mas Gendeng? Bukan bodoh ya. Karena kalau memang dia tidak bodoh, dia tidak akan memaksakan SK Bupatinya, karena SK Bupatinya itu sudah cacat mulai daripada keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami mohon kepada PLT Kepala DPRD Kabupaten Sampang, juga Camat Jerngi, untuk menemui masyarakatnya yang sedang berpanas-panasan di luar. Kepala DPRD ataupun Camat Jerngi tidak ada yang keluar dalam waktu 10 menit, maka saya pastikan masyarakat Jerngi akan memeriksa langsung keadaan yang ada di kantor Jerngi. Semangat, semangat, semangat. Tetap tenang dulu, tetap tenang dulu. Kita tunggu dalam waktu 10 menit. Silakan duduk dulu, silakan duduk dulu. Kita tunggu waktu 10 menit. Kita sudah punya itikat baik dalam waktu 10 menit. Kalau dalam waktu 10 menit tersebut masih belum ada juga yang keluar, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan tindakan-tindakan di luar keinginan yang telah kita sepakati bersama. Kita negosiasi di sini.
kita diskusi di sini. Duduk kita tunggu Bapak Camat Jernih ataupun PLT Kepala DPRD Kabupaten. Kepada Bapak Camat Jernih yang telah mau menemui kita, silakan duduk semua. Mari kita diskusi dengan Bapak Camat. Bapak Sudarmanto, PLT Kepala DPMD Kabupaten Sampang, yang telah menyatakan bahwasanya Pilkades di Sampang akan dilaksanakan 2027. Benar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan mic ya. Karena kecamatan Pemda juga punya mic ya. Kita sepakat tidak rebutan mic ya. Yang pertama kami sampaikan, kita sepakat negara hukum. Apa artinya negara hukum? Semua berlandaskan hukum. Demo kali ini terima kasih sudah ketiga kalinya. Bahkan kemarin sudah ke gubernur. Termasuk mungkin di antara peserta ini ada yang ke gubernur. Terima kasih itu. Semua sudah disampaikan permintaan Bapak Ibu sekalian. Tapi karena tadi negara kita adalah negara hukum, Sampang bukan negara sendiri. Sampang pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, dan juga ada pemerintah desa. Semua menunduk kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita sampaikan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur. Nanti Pak Camat membacakan, biar baca Pak Camat poin 1 itu. Yang intinya semua tahapan Pilkades, semua PAW Pilkades ditunda sampai adanya peraturan pemerintah dan petunjuk lainnya dari pemerintah pusat. Tolak. Ada ini sudah ini. Jangan rebutan mic, tunggu dulu. Penjenengan sudah 10 jam ngomong, sekarang santai. Jadi Sampang tidak mengarang sendiri ya. Ada aturannya itu. Hasil dari gubernur kemarin demo itu. Makanya terima kasih hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di sini bahwa Pilkades tidak berdasarkan karena memang peraturan pemerintah dan petunjuknya belum turun ya. Terus kemarin kenapa kok 2007? Itu ancer-ancernya. Karena pendemo tanya kapan pastinya. Kalau menurut aturan, kalau mau Pilkades serentak bukan Pilkades eceran, itu nunggu barnya 180 desa, bukan 143 ya. Jadi 180 itu karena kemarin ada perpanjangan sekitar 35 desa. 37 Bapak. Ya, ada 2 yang meninggal sudah, jadi tinggal 35. Terima kasih ya. Jadi karena ada perpanjangan 2 tahun, maka Pilkades yang seharusnya tahun ini tidak bisa digelar serentak karena ada 40, seharusnya 35 itu diperpanjang jabatannya ya. Makanya nggak usah bohong, ada faktanya itu. Mari kita, kata penjenengan sudah tanya, sudah sholat, mari kita dingin ya. Makanya oleh karena itu terima kasih hadirnya di sini. Kalau mau lain-lain silakan ke Mendagri, ke pusat, di daerah melaksanakan ya apa petunjuk dari pusat itu. Sementara itu Bapak, sedangkan di Kabupaten Sampang itu ada 143 desa tanpa kepala desa dan 37 itu ada kepala desa definitif. Maka otomatis Kabupaten Sampang dengan anggaran yang sudah ada itu dapat melaksanakan Pilkades secara bergelombang dengan 3 tahap dalam waktu jangka 6 tahun. Bisa saja 2025
itu Kabupaten Sampang bisa melaksanakan Pilkades itu dalam tahap 1 atau di 2026 Bapak. Namun sampai hari ini masih belum juga ada tahapan daripada pemerintahan Kabupaten Sampang. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya tahapan Pilkades serentak di kabupaten yang lain itu sudah ada. Sepertinya di Kabupaten Ketapang Pak itu sudah ada. Kalau Bapak lihat atau cross check di sosial media itu sudah ada. Terima kasih. Pilkades serentak di Kabupaten Sampang itu dimelalui dengan Pilkades eceran. Pilkades eceran sudah dilaksanakan 2015, 2017, 2019 sudah 3 kali. Sebagaimana amanat di undang-undang, kalau sudah eceran langsung grosir, gelondongan. Makanya Sampang paling pertama bisa melaksanakan gelondongan. Daerah lain itu masih eceran. Sumeneb itu gelondongan 2035, Bangkalan gelondongannya 2040, nggak jelas lah. Tapi Sampang bisa menggelar serentak dengan tahun 2027 depan sudah bisa serentak gelondongannya. Jadi kalau di Sampang tidak ada eceran, sudah eceran 3 kali. Sudah eceran 3 kali, tapi tidak pernah diungkap oleh pendemo. Ya itu, makasih. Siapa izin Pak, ini Bapak PLT Kepala DPMD, mungkin perlu kiranya Bapak sesekali terjun ke pelosok desa Bapak. Bagaimana carut marutnya pemerintahan Kabupaten Sampang itu Pak, setengah desa. 143 desa tanpa adanya kepala desa, maka stabilitas politik pemerintahan di Kabupaten Sampang itu amburadul Bapak. Maka perlu tunggu dulu gantian. Saya akan membiarkan Bapak bicara. Santai Bapak, santai. Saya dengarkan saja dulu. Biasanya dengan adanya penundaan Pilkades mulai 2021 sampai 2025 atau dugaan kita 2027 akan seperti apa desa kita ketika dipimpin oleh penjabat desa yang berasal dari SN, entah itu dari kepala sekolah, tenaga pendidik ataupun tenaga kesehatan yang tidak betul, yang tidak paham betul keadaan desa Bapak. Maka sampai kapanpun desa itu tidak akan mengalami kemajuan Pak. Padahal kalau kita mengaca pada anggaran APBD yang terbatas, maka alangkah lebih baiknya kalau kita itu melaksanakan Pilkades serentak Bapak. Pilkades bukan. Malah. Santai, jangan anak kecil, gantian. Disebut gantian. Dengan adanya APBD yang terbatas, anggaran yang terbatas itu, maka secara tidak langsung itu mendukung Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pilkades secara bergelombang. Karena dengan juga adanya RPMJ tadi, seperti pembangunan rumah sakit yang akan dijual Madura, Masjid Jami, itu akan menguras daripada APBD kita Bapak. Jadi kalau Pilkades itu dilaksanakan secara serentak, maka itu tidak memungkinkan anggaran kita Bapak. Maka perlunya Pilkades itu dilaksanakan secara bergelombang. Selain alasan yang pertama ini Pak, alasan yang pertama karena keterbatasan anggaran. Alasan yang kedua yakni terlalu lama desa itu dipimpin oleh penjabat kepala desa, sehingga stabilitas pemerintahan dan pelayanan di desa itu amburadul Bapak. Agar tidak ada kepentingan golongan atau kelompok yang menumpangi daripada penjabat kepala desa tersebut. Oleh karena itu kami meminta Pilkades di Kabupaten Sampang dilaksanakan secara bergelombang di tahun 2025, selambat-lambatnya awal 2026 Bapak. Selambat-lambatnya. Paham konsisten? Pak, dengarkan dulu Pak, saya bilang apa? Dilaksanakan 2025, selambat-lambatnya 2026. Belajar bahasa ya Bapak, belajar bahasa ya. Belajar bahasa ya, betul. Belajar bahasa. Makanya Bapak, tadi saya sudah memberikan waktu sampai itu berbicara. Kalau saya berbicara jangan disanggah dulu. Kita harus bisa memahami etika. Sepakat diam semua ya. Sepakat diam. Tadi tanya Pilkades serentak, tapi ngomongnya Pilkades eceran. Itu sudah tidak komitmen pertama. Yang kedua, Pilkades serentak itu manfaatnya ada di undang-undang itu. Pertama, mengurangi cawe-cawenya pihak desa lainnya karena bareng fokus di desa masing-masing. Dua, memudahkan perencanaan ke depan. Sampang kalau ini sudah bagus, ke depannya nggak ada yang eceran-eceran lagi, semua dijabat definitif. Ada bagus. Yang ketiga, efisien jelas itu, karena dengan serentak ini sangat memudahkan untuk memantaunya itu. Jangan dibalik-balik, kita sudah eceran 3 kali,
tinggal serentaknya. Ya kalau ini ngajak eceran, ngajak nggak efisien lagi, bisa dikonsultasi ke pusat. Ya Mas ya, terima kasih. Cukup masalah pilkada serentak, nggak usah bicara yang lain. Kita buktikan mana yang. Kau memaksa Pak. Iya. Kami sebagai masyarakat desa yang merasakan betul apa yang terjadi di desa. Kalau Bapak mungkin tinggal di kota, Iya nyaman. kami tinggal di desa. Kami sering Pak datang kantor desa itu, tapi penjabat kepala desa itu tidak ada di kantor desa. Lalu orang tua kita ketika kita mau mengadukan apa yang terjadi di desa kepada siapa? Sedangkan penjabat kepala desa itu ada yang merangkap jabatan ataupun ada yang tidak hadir setiap hari di desa itu. Kepada siapa kita akan mengadu? Ini juga berani efisiensi anggaran Pak. 2007 misalkan dilaksanakan pilkada serentak dengan keterbatasan anggaran, juga RPJMD itu yang kayak seperti hanya Masjid Jami dan rumah sakit rujukan Semandura itu, kira-kira memungkinkan tidak anggarannya gitu? Oh, setelah itu juga akan ada tahapan pemilu dan pilkada Pak, maka bisa jadi ini akan berbenturan Bapak. Harusnya hari ini tahapan pemilihan kepala desa itu sudah dimulai Bapak, karena kekosongan pemerintahan setingkat desa itu sudah terlalu lama. Bapak mungkin paham ada yang namanya dalam hierarki perundang-undangan itu asas dapat dilaksanakan Pak, bahwasanya perencanaan atau pembuatan undang-undang itu harus berdasarkan substansi dari kepentingan masyarakat, entah itu secara sosiologis, filosofis dan yuridis Bapak. Sedangkan penundaan pilkades ini sudah jelas-jelas ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil Bapak, karena kita tahu bersama bahwasanya dengan adanya penjabat kepala desa ini masyarakat sangat resah Pak. Resah banget Pak. Yang paling disahkan ini, yang mungkin ini bukan rahasia umum, dugaan adanya jual beli jabatan. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu bahwasanya di setiap kecamatan, setiap desa dari 143 desa itu ada dugaan kuat adanya jual beli jabatan mentor penjabat kepala desa, dan itu yang harus kita hindari Pak. Kenapa kami ngotot untuk melaksanakan pilkades di tahun 2025 selambat-lambatnya tahun 2026, karena kami juga mengkaji daripada anggaran yang ada di Kabupaten Sampang, juga ke keadaan sosiologis dan filosofis yang ada di Kabupaten Sampang Bapak. Nunggu PP dan petunjuk teknisnya. Yang pertama, yang kedua, semua pelayanan di Sampang, pelayanan dasar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Kalau ada yang jual beli jabatan silakan lapor. Pak Bupati sudah pernah merintahkan. Percuma. Omong-omong, laporkan. Percuma semua Pak. buat training. Yang ketiga, PJ ini dengan adanya PJ ini tiap 6 bulan dievaluasi. Percuma lapor Pak. PJ melanggar hukum, silakan laporkan ke kita. Sementara itu bisa dijawab. Ya. Sepakat nunggu PP dan permennya itu. Jadi fokusnya demonya kan hari ini itu. Kalau demo yang lain monggo, fokus masalah apa tadi? Masalah pengawasan Sampang sudah WTP, ya. Alhamdulillah semua ada pelanggaran akan tidak sesuai mestinya. Mendagri, padahal sekalipun PP itu tidak turun, kita bisa melaksanakan pilkades secara bergelombang Bapak. Dibaca, Serentak Bapak. Membaca itu. Iya, cuma baca itu. Iya. Oh, pilkades serentak, Iya, karena bukan kita- mengatur bergelombang. Iya, makanya saya ngomong bergelombang sudah 3 kali. Ya, saya membaca di PP yang 43 itu ada juga yang komprehensif. Ya, juru bicara pendemo harus fokus tahu. Siap Bapak. Semen baru. Siap. Yang 3 kali Pak Hamid juga jelas itu. Siap. Oke. Saya tahu Pak Hamid ada juga itu. Siap. Oke. Monggo. Kita Siap. audiensi di PM ini kita sampaikan. Ya. Baca yang fokus. Saya pastikan Bapak, tidak ada peraturan perundang-undang yang membatalkan atau melarang daripada proses pemilihan kepala desa secara bergelombang. Ini aturannya serentak Bapak. Tapi di Sampang bisa melaksanakan bergelombang Bapak. 143 desa itu hanya 37 desa. Kalau kita mengorbankan, kita kalkulasi ya Pak, 143 desa kita mementingkan 37, sedangkan 143 desa yang berada kita korbankan, maka siapa yang dirugikan Bapak? Maka masyarakat kecil yang kita rugikan. sudah kita tanya kepada kepala desa definitif, apakah saudara-saudara mau dipotong masa jabatannya? Masya Allah mereka jawab tidak mau Pak. Ini sudah amanah dari undang-undang, amanah dari
konstitusi, jadi tidak mau saya dipotong. Makanya pilkada serentak judulnya ya nunggu barengannya itu dan nunggu PP-nya. Saya kira itu. Lain-lain cukup Pak, nggak ada bukan kusir Pak. Kabur, Udah selesai. kabur, takut. Bukan takut monggo, ayo. Kalau takut, nggak apa-apa kabur. Sampai nggak fokus itu. Jangan memakai urat Bapak. Ajar. Ini Bapak, sampean fokusnya pada kepala desa definitif. Ditawarkan dia mau nggak kalau perpanjangan kepala desanya itu dicabut. Kok sampean fokus ke situ Pak? Sedangkan 143 desa kok nggak sampean garap? Wong mereka itu butuh kok kepala desa. Betul. Ini juga Bapak, kenapa kami juga ngotot Bapak? Kalau Bapak paham yang namanya dalam hierarki perundang-undangan itu ada namanya asas lex superior derogat legi inferior, di mana hukum yang lebih tinggi itu menyampingkan hukum yang lebih rendah Bapak. SK Bupati terbit pada tahun 2021 bulan Juni Bapak. Nggak usah saya tahu Pak, nggak usah kayak gitu. 188 Bapak, 188 190. Gantian dulu. Mari Bapak, kami ini datang dengan cara baik-baik, berangkat dari masyarakat desa yang memang betul-betul butuh pengayoman daripada kepala desa. Kami tidak butuh penjabat kepala desa Bapak. Mereka orang mana? Mereka tidak tahu status desa itu seperti apa, keadaannya seperti apa. Ada bojeng, ada maling di sana Bapak, ada mafia di sana, dan orang luar saya pastikan tidak paham betul masalah itu. Dan kita butuh kepala desa yang asli orang sana Bapak, untuk mengatur dan menstabilkan status pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di desa Bapak. Mungkin itu bisa diilhami oleh sampean. Ingin PLT Kepala DPMD Kabupaten Sampang dan Kecamatan Cernik menyampaikan aspirasi yang kita sampaikan dari tadi, dari pagi sampai jam berapa sekarang? Jam 11, untuk menyampaikan kepada Bupati Mampang. Sudah cukup ya? Nah, jangan ikut fokus. Jadi sudah tuntutannya ingin disampaikan ke bawah, kami sampaikan. Termasuk penjen juga punya DPRD, sampaikan tuntutan jenengan, tidak masalah. Sekali lagi ya, kita negara hukum, tidak ada yang memaksakan kehendak, tidak ada yang anarkis. Semua demo wajib hukumnya untuk damai, ya. Tidak ada yang memaksa, wajib ini wajib, semua wajib mengepung, tidak usah begitu. Ada aturannya, punya DPR gunakan. Ada saluran DPR-nya dari sini juga ada. Jadi itu ya, saya kira itu dari kami. Saya mohon maaf apabila salah. Yang jelas Pemda Sampang mengikuti pemerintah pusat, mengikuti pemerintah provinsi, dan tentunya mengikuti pemerintah Pak Prabowo yang lagi gencar-gencarnya membangun desa. Saya kira itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, biar kami. Ini Bapak, biar kami ada oleh-olehnya Bapak. Ya, silakan ditandatangani Bapak. Itu simple Bapak, simple. Silakan dibaca. Biar kami ada oleh-olehnya. Capek-capek dari pagi sampai siang ini Bapak. Memaksa gimana Bapak? Kalau seperti ini memaksa, sampaikan ke DPRD, ya bukan ke kita ya. Penjelang punya ini lo memaksa. Tanda tangan. Oke, monggo. Iya kan? Ini memaksa namanya. Sampai juga punya kewenangan Bapak sebagai PLT Kepala DPR. Saya punya Pak Bupati. Jangan memaksakan sampai untuk pilkada serentak Bapak. Bukan, sama sampaikan ini, sama-sama memaksa. Tanda tangan. Kita cuma mau pilkades itu segera dilaksanakan Bapak. Tuntutannya bukan ke kami. Silakan. Nanti sampai menyampaikan Bapak. Sampai punya tahu kok. Ini kan cara-cara pendemo, saya tahu itu. 3 kali saya diginikan. Terima kasih. Tanda tangan. Nanti di TikTok juga berubah itu. Masih macam-macam, tidak apa-apa. Terima kasih. Yuk bakar, yuk persiapan bakar. Mau kemana dulu Bapak? Ini belum selesai. Ya itu namanya memaksa. Memaksa dulu ya. Ini belum selesai. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya PLT Kepala DPMD Sampang
itu tidak paham betul hierarki perundang-undangan. Beliau fokusnya hanya pada pelaksanaan pilkades serentak. Padahal kita dapat melaksanakan pilkades bergelombang di 143 desa, dan itu kita ketahui bersama. Namun pemerintah Kabupaten Sampang sudah jelas ya, bahwa pemerintah Kabupaten Sampang itu sudah jelas memaksakan diri untuk melaksanakan pilkades serentak. Bahkan dari Sampang menyebutkan 2027. Kira-kira kita mau tidak bahwasanya pilkades itu dilaksanakan 2027? Tolak pilkades 2027? Tolak pilkades serentak? Maka karena sikap daripada pejabat kita yang seperti tadi itu, maka jangan salahkan kita. Kita sepakat datang kembali dan gelombang yang lebih besar. Kita sepakat datang kembali dan gelombang yang lebih besar. Kita tutup akses jalan provinsi di kecamatan segini. Sepakat ya? Sepakat. Biar sama-sama tahu pejabat Kabupaten Sampang itu bahasanya masyarakat kecil juga marah, masyarakat kecil juga resah, masyarakat kecil juga gundah. Jadi bukan cuma mereka yang enak, kita juga mau enak. Kita butuh pemimpin di tingkat desa. Jadi kalau mereka memaksa kebijakan seperti itu, maka jangan salahkan kita. Kalau kita memaksa turun jalan dengan gelombang yang lebih besar dan menutup akses jalan di Kecamatan Cerngin. Sepakat? Sepakat? Semoga pemerintahan Kabupaten Sampang mobil khusus, pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat mobil khusus Kemendagri mendengarkan bahwasanya di Kabupaten Sampang ada banyak masyarakat yang terus menyuap pejabat setingkat desa itu terlalu lama. 2021 sampai 2027, 6 tahun desa kita dipimpin oleh orang yang tidak kita kenal, orang yang di luar desa kita. Maka sampai kapanpun kita akan terus menolak itu. Jadi kami meminta pilkades dilaksanakan secara bergelombang, mulai damai lagi. Sepakat ya? Kalau pemerintah Kabupaten Sampang terus memaksakan kehendaknya, maka tidak salah juga kalau kita juga memaksakan kehendak kita. Dari awal kita tidak apa-apa aksi damai, tapi kalau terus-terusan begini, maka apa boleh buat? Diam tertindas atau bangkit melawan? Diam tertindas atau bangkit melawan? Jika usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata apa? Maka hanya ada satu kata apa? Kita lawan pemerintah yang menciptakan undang-undang ataupun menciptakan kebijakan yang sewenang-wenangnya tanpa mempertimbangkan substansi dan kepentingan daripada masyarakat setingkat desa. Oleh karena itu, karena aksi ini aksi damai, maka kita harus mengakhiri aksi ini dengan aksi damai juga. Jadi kita sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada aparat penegak hukum yang telah senantiasa menemani kita capek-capek berpanas-panasan juga sama dengan kita mulai dari pagi sampai sekarang. Kita kasih aplaus yang sebesar-besarnya untuk mereka. Mohon Bapak aparat penegak hukum, mohon kawalannya, kami terus dikawal sampai ke titik lokasi pertama kami berangkat. Jadi jangan dibiarkan saudara-saudara kita ini pulang tanpa adanya kawalan, karena kami tidak mau ada kejadian-kejadian yang di luar keinginan kita. Bapak sepakat ya kita dikawal ya? Sepakat? Aparat penegak hukum sepakat kita dikawal? Sepakat atau tidak? Sepakat ya kita dikawal. Jadi kepada seluruh peserta aksi, kita kalau ke DPMD dan Kecamatan Cerngin kita tidak perlu memberi hormat, tapi kepada para penegak hukum sebelum kita mengakhiri demonstrasi ini, kita hormat gerak. Kepada seluruh peserta aksi, bubar barisan jalan. Silakan dikawal Bapak.
Halo Pak Ma. Kenapa? Oh, piring aku ini juga sama. Juga kan. Bilang gitu. Kosong jabatan kepala desanya. Harusnya mereka itu mempertimbangkan dengan kosongnya jabatan itu. Untuk kekosongan jabatan itu mulai dari 2021. Harusnya Pilkades itu kan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2021 muncullah yang namanya SK Bupati nomor 188.